Marilah kita merenungi salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surah An-Nisa ayat 103. Surah An-Nisa ayat 103 yang berbicara mengenai zikir setelah salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kata Allah, bila kalian telah selesai melaksanakan salat, maka fazkurullah, berzikirlah kepada Allah, qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, maupun dalam keadaan berbaring, wa ala junubikum, wa qu'udan, baik dalam keadaan duduk, wa ala junubikum, maupun dalam keadaan berbaring. Saya ulangi, kata Allah, fa idza qadaytumus salata, bila kalian telah selesai salat, fazkurullah, maka berzikirlah kepada Allah, qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, baik dalam keadaan duduk, wa ala junubikum, maupun dalam keadaan berbaring. Ayat yang kita baca ini memang singkat, tetapi mengandung begitu banyak hikmah dan pelajaran di dalamnya. Dua di antaranya, yang pertama, ayat ini memerintahkan kepada kita semua bahwa selesai melaksanakan salat, jangan lupa fazkurullah, jangan lupa berzikir kepada Allah. Hanya saja di sini muncul tanda tanya. Yang mana itu zikir setelah salat? Jawabannya, bila kita kembali kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menemukan cukup banyak riwayat yang berbicara tentang zikir setelah salat. Hanya saja kesimpulannya mengatakan, Nabi mengajarkan kita begitu banyak zikir setelah salat. Bila memungkinkan dibaca semua, alhamdulillah. Tapi sepertinya sulit dibaca semua. Saya ulangi, bila memungkinkan dibaca semua, alhamdulillah. Tapi sepertinya sulit dibaca semua. Lalu yang menjadi tanda tanya, kalau sulit dibaca semua, lalu mengapa Nabi mengajarkan banyak zikir setelah salat? Kata ulama, sebenarnya itu adalah isyarat dari Nabi, merupakan alternatif. Silahkan berzikir setelah salat dengan zikir-zikir yang telah saya ajarkan. Tetapi karena jumlahnya banyak, silahkan engkau memilih sesuai dengan kesempatan dan situasi. Sehingga bisa saja antara satu orang dengan orang yang lain sama zikirnya, bisa jadi juga berbeda zikirnya. Tapi intinya adalah setiap kali selesai salat, kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya yang pertama, kita jangan lupa istighfar setiap kali selesai memberi salat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung kita istighfar kepada Allah. Pertanyaan, mengapa didahului dengan istighfar? Ternyata ulama mencoba merenungi, ulama mengambil kesimpulan. Kita awali zikir setelah salat dengan istighfar, ya Allah ampunilah aku, astagfirullah, 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 ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku. Karena ketika kita salat, sebenarnya diupayakan aqimis salata li zikri, dirikanlah salat untuk ingat kepadaku. Namun terkadang ketika kita salat, mungkin kita ingin ingat Allah,
tapi ternyata yang diingat sendal kita di luar. Karenanya astagfirullah, ampunilah aku ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Itu menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Sebagus apapun upaya kita ingin ingat Allah, maka ada saja halangan sehingga terkadang ingatan itu tidak sempurna. Karenanya Al-Quran mengatakan aqimis salata li zikri, dirikanlah salat untuk ingat kepadaku. Ada yang mengatakan bahwa kalau kita salat jangan ingat yang lain. Saya ulangi, ada yang mengatakan kalau kita salat jangan ingat yang lain, tapi fokuskan ingatan kepada Allah. Atau dengan kata lain, ada yang mengatakan kalau kita salat lupakan yang lain. Sebenarnya kalau kita kembali kepada Al-Quran, Al-Quran tidak mengatakan lupakan yang lain, tapi Al-Quran mengatakan dirikanlah salat untuk ingat kepadaku. Sebab andai kata nanti dikatakan orang khusyuk apabila sudah sama sekali tidak mengingat yang lain, artinya yang lain sudah dilupakan dan hanya Allah yang diingat. Apabila dikatakan bahwa nanti disebut khusyuk kalau yang lain sudah dilupakan, maka itu berarti tidak ada orang khusyuk di dalam salat. Kenapa? Karena ada saja sebabnya sehingga kita mengingat yang lain. Tapi Al-Quran tidak mengatakan lupakan yang lain. Al-Quran mengatakan aqimis salata li zikri, dirikan salat untuk ingat kepadaku. Artinya apa? Di saat kita salat namun ternyata pikiran kita sempat kemana-mana, maka tetap dikatakan khusyuk ketika kita berupaya mengembalikan ingatan itu kepada Allah. Jadi saya ulangi, Al-Quran tidak mengatakan dirikan salat untuk kamu lupakan yang lain, tapi Al-Quran mengatakan dirikan salat untuk ingat kepadaku. Apa artinya? Di saat kita salat sementara pikiran melayang-layang, maka segera tarik pikiran ini untuk kembali mengingat Allah. Dan itulah yang disebut dengan kekhusyuan. Itulah sebabnya kata ulama, setiap kali selesai salat, begitu selesai memberi salam, zikir yang pertama yang baik kita ucapkan adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Beristighfar kepada Allah. Kenapa? Karena ketika kita salat, kita diingatkan untuk berusaha ingat Allah. Namun terkadang pikiran kita melayang-layang. Oleh karenanya astagfirullah, ampunilah aku ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Yang kedua, termasuk setiap selesai salat, kata ulama, jangan sampai lupa membaca ayatul kursi. Kalau kita tidak bisa membaca zikir-zikir yang lain, paling tidak ayatul kursi yang kita jaga. Mengapa? Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubah." Siapa yang membaca ayatul kursi setiap selesai melaksanakan salat 5 waktu, lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak ada yang menghalanginya masuk surga illa ayyamuta, kecuali kematian. Saya ulangi kata Nabi, siapa yang membaca ayatul kursi setiap selesai melaksanakan salat 5 waktu, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Apa artinya? Mengapa kita belum masuk surga? Jawabannya karena kita belum meninggal dunia. Dengan catatan selama kita mengamalkan ayatul kursi setiap kita selesai salat. Hanya saja kalau dipikir-pikir begitu gampangnya orang masuk surga karena yang penting baca ayatul kursi. Tapi ternyata ulama mengatakan setiap bacaan nanti dianggap bernilai apabila kita berusaha untuk membuktikan dan mengamalkan. Sehingga itu berarti membaca ayatul kursi setiap selesai salat semestinya mendorong kita untuk mengamalkan kandungan ayatul kursi. Mengapa demikian kata ulama? Begitu mulianya ayatul kursi sampai-sampai dikatakan satu-satunya ayat di dalam Al-Quran Allah menyebut dirinya sebanyak 16 kali hanya ada dalam ayatul kursi. Saya ulangi, satu-satunya ayat di dalam Al-Quran Allah menyebut dirinya itu tidak kurang dari 16 kali, itu hanya terdapat di ayatul kursi.
Itu berarti membaca ayatul kursi semestinya menanamkan kesadaran bahwa kita bersama Allah, kita dilihat Allah, kita disertai oleh Allah. Sehingga kalau kita sudah menyadari bahwa kita dilihat, kita diawasi, kita bersama Allah, maka secara otomatis kita akan berusaha untuk menjaga sikap dan perbuatan kita. Mengapa Indonesia hari ini bermasalah? Mengapa banyak pejabat hari ini bermasalah? Mengapa Pertamax menjadi Pertalite hari ini? Itu dikarenakan karena banyak di antara orang-orang yang berkompeten tidak merasa bahwa Allah melihat dan memperhatikannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari ayat tadi ketika Allah mengatakan berzikirlah kepada Allah setiap selesai salat, qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, baik dalam keadaan duduk, wa ala junubikum, maupun dalam keadaan berbaring. Itu memberi isyarat dari Allah kemudahan untuk kita. Bila memungkinkan kita selesaikan zikir baru kita berdiri, itu jauh lebih afdal. Bila memungkinkan selesaikan zikir dan doa sebelum kita berdiri, itu jauh lebih afdal. Tapi Allah tahu kalau kondisi manusia beragam. Ada orang penuh dengan kesibukan duniawi yang terkadang selesai salat langsung keluar. Karenanya Al-Quran memberi pilihan. Bila kita tidak bisa bertahan untuk tinggal duduk, maka jangan lupa untuk berzikir. Sebab zikir setelah salat tidak mesti dalam keadaan duduk. Bisa dalam keadaan berdiri, bisa dalam keadaan duduk, bisa dalam keadaan berbaring. Artinya apa? Di saat kita selesai salat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ternyata ada hal yang mendesak kita terpaksa harus cepat keluar, maka tidak apa-apa, silahkan berdiri dan cepat keluar. Tapi ingat bagaimanapun kondisinya, jangan lupa untuk berzikir kepada Allah. Sambil jalan berzikir kepada Allah, duduk berzikir kepada Allah, berbaring berzikir kepada Allah. Ini semua adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ada ulama berkata, kapan waktu zikir yang paling afdal? Kapan waktu zikir yang paling afdal? Ternyata ulama menjawab, waktu zikir yang paling afdal itu ada 3. Waktu kita berdiri, waktu kita duduk, dan waktu kita berbaring. Ada ulama bertanya, kapan waktu berzikir yang paling afdal? Ulama tersebut mengatakan, waktu zikir yang paling afdal ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Apa artinya? Sepanjang waktu kita berzikir kepada Allah. Kenapa disebutkan berdiri, duduk, dan berbaring? Karena tidak ada aktivitas manusia lepas dari 3 itu. Kalau dia tidak berdiri, pasti dia duduk. Kalau dia tidak duduk, pasti dia baring. Ini berarti bahwa sepanjang waktu kita diupayakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, siapa yang senantiasa berzikir kepada Allah, maka itu akan menjadi sebab Allah akan bersamanya. Kun ma'allah, tarallaha ma'ak. Selalulah bersama Allah, maka niscaya engkau akan melihat Allah selalu bersamamu. Wa man kana alladhi, siapa yang selalu bersama Allah, fala yahzan abada, maka dia tidak akan pernah mengalami kesedihan selamanya. Mengapa? Karena dia sudah selalu bersama dengan Allah. Dan caranya adalah zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian untuk sementara, dan sebelum kita baca doa, kembali kita buka sesi tanya jawab. Siapa tahu di antara jamaah ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin tanya ke Ustaz, ada sebagian kelompok atau orang yang tidak mau berpuasa dengan alasan bahwa Al-Quran sudah ada hadisnya, kenapa mesti harus berpuasa? Jadi kan, pertama, bermazhab berarti kita mengikuti ulama tertentu.
Pertanyaannya, salahkah kita mengikuti ulama tertentu? Jawabannya tidak salah, dan itulah perintah Al-Quran. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Al-Quran mengatakan wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalannya orang yang telah kembali kepadaku. Pertanyaan, siapa yang dimaksud orang yang telah kembali kepadaku? Kata ulama, yang dimaksud dalam ayat itu wattabi' sabila man anaba ilayya, ikuti jalannya orang yang telah kembali kepadaku. Artinya adalah ikutilah para ulama. Itu memberi isyarat bahwa inilah ayat yang menunjukkan bahwa bermazhab itu perlu. Yang kedua, memang benar Al-Quran sudah ada, hadis Nabi sudah ada, tapi yang menjadi persoalan, dari mana kita memahami kandungan ayat, dari mana kita memahami kandungan hadis. Karena terkadang kita tidak bisa memahami Al-Quran dengan hadis Nabi dengan baik apabila kita memiliki keterbatasan ilmu. Maka disitulah dibutuhkan untuk mengikuti ulama tertentu. Dan mengikuti ulama tertentu, maka itulah yang disebut dengan bermazhab. Jadi saya ulangi, para sahabat tidak ada mazhabnya, karena memang belum ada mazhab Syafi'iyah, mazhab ini, mazhab ini. Karena Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, Hanafiyah nanti muncul belakangan. Tapi kenapa muncul ulama-ulama kita yang membentuk mazhab seperti ini? Karena di masa itu sudah banyak orang yang tidak bisa langsung memahami Quran. Kita ini hanya bisa membaca Quran, tapi menerjemahkan Quran tidak bisa. Kita bisa pahami Quran hanya melalui terjemahan. Tapi kata ulama, memahami Al-Quran melalui terjemahan sebenarnya bukan Al-Quran yang kita pahami. Yang kita pahami adalah terjemahannya orang yang menerjemahkan Quran. Sehingga bisa saja ketika kita hanya membaca terjemahan, bisa saja nanti akan maknanya sangat terbatas. Karena yang kita baca adalah penerjemahannya orang yang menerjemahkan Quran, yang bisa saja maknanya hanya diterjemahkan secara singkat oleh orang yang bersangkutan. Maka disitulah dibutuhkan kita bermazhab. Apakah ada dalilnya? Ada. Al-Quran menyuruh kita mengikuti ulama. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalannya orang yang kembali kepadaku. Kata ulama, yang dimaksud dengan sabila man anaba ilayya, yang dimaksud adalah ikutilah ulama. Itu memberi isyarat kita tidak bisa langsung kembali ke Al-Quran, kita tidak bisa langsung kembali ke hadis Nabi, karena kita tidak punya kemampuan untuk memahami dan menafsirkan ayat itu secara langsung. Maka disinilah dibutuhkan kembali kepada penjelasan-penjelasan ulama kita. Saya kira demikian. Allahu a'lam. Mungkin masih ada lagi? Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau kita masuk, terus setelah kita selesai salam, imam sudah berdoa, apakah kita ikut untuk mengaminkan doa imam atau kita masbuk. Selesai imam memberi salam, kita lanjutkan salat. Ternyata begitu selesai salat kita, imam sudah baca doa. Sekarang pertanyaan, apakah kita mengaminkan doanya imam atau kita berzikir terlebih dahulu? Jawabannya, kita kerjakan dua-duanya. Bagaimana maksudnya? Ketika imam baca doa, aminkanlah dulu. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, la yajtami'u mala'un yad'u ba'duhum wa yu'amminu ba'duhum illa ajabahumullah. Tidaklah berkumpul orang banyak di mana di antara mereka ada yang baca doa lalu yang lain mengaminkan, kecuali doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau imam sudah baca doa, hentikan dulu zikir kita untuk mengaminkan doanya imam. Nanti setelah selesai doanya imam, baru kita lanjutkan zikir kita. Kenapa? Karena itu tadi ada hadis Nabi. Kalau ada orang berkumpul, lalu ada orang baca doa, maka yang satu baca doa, yang lain mengaminkan. Nantilah setelah selesai baca doa, baru kita lanjutkan zikir kita setelah sholat. Saya kira demikian. Allahu a'lam. Mungkin masih ada lagi? Aman terkendali? Ya. Oke lah, kalau memang sudah selesai,
kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaminkan doa. Sebelum saya lanjut, hadis itulah yang dijadikan dasar oleh ulama adanya doa berjamaah. Karena ada juga orang seolah-olah tidak ada doa berjamaah. Seolah-olah prinsipnya adalah doa itu adalah SDM, selamatkan diri masing-masing. Padahal ada hadisnya bahwa kita dibenarkan untuk doa berjamaah. Bahkan ada hadis yang lain, al-barakatu ma'al jamaah, keberkahan berada dalam kebersamaan. Artinya apabila kita mampu sama-sama, mengapa kita ingin jalan sendiri? Kalaupun nanti ada doa kita yang tersendiri, nantilah dibaca setelah selesai doanya yang memimpin doa. Saya kira demikian, dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman ma'suma. Allahumma jama'na biman tuhibbu wa wafiqni lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa a'inna fihi 'ala siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an. Waghfir lana dzunubana wastur lana uyubana wa ballighna lailatal qadri wa anta radin 'anna ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.